Halo guys, ya ini adalah aku punya kemarin apa namanya iBot ya, iBot statusnya menggunakan trailing stop loss tanpa kode, tapi dengan prompt AI statusnya berhasil. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini panjang banget ini market part. Moga aja aku nggak ngebuka kodenya. Bentar aku pause bentar. Oke, jadi aku tutup di sini. Nah, di saldo nggak kelihatan, dan pembelian ini penjualan udah terjadi. Jadi VART ini seperti ini prosesnya, pergerakan marketnya. Ini sekarang tanggal 4 April 2025. Ya, statusnya bener-bener ini berhasil, nggak ada looping, nggak ada apapun. Logikanya berjalan nih, penjualan terjadi di tanggal sekarang ya, tuh di 8144 ingat gak, saat 8144 terjadi penjualan. Nilainya nggak besar, ini aku bergeser aja ya, nilainya nggak besar, cuman ini hasil testernya yang membuat ini nilainya jadi besar. Jadi setelah melewati proses yang panjang, nah, lika-liku ini nih jam 5 menit tadi proses begini akhirnya kan ya ini nggak fokus ke tradingnya, sebenarnya lebih fokus ke programnya. Si program melakukan pembelian. Nah, ini kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan bro, kayaknya bro. Coba kita, aku lagi ngembangkan super AI nih. Super AI lebih gila lagi nih. Super AI. Ini super AI ya, tak kasih tahu dikit sembari aku nyari lognya tadi. Biar gak semrawut di sini nih. Super AI itu nanti dia akan ngebaca semua historis, dia tuh ngebelajarin dirinya dari yang sudah dia lakukan. Misalkan dia keputusan seperti ini, dia akan mengambil keputusan itu, oh ternyata akurasinya kemarin salah. Dia akan perbaiki di step berikutnya, terus kalau misalkan udah benar dia akan membuat oh ini keputusan yang benar. Jadi dia akan menilai dirinya sendiri dengan data historis yang ada gitu loh. Namanya apa? Super AI jadinya. Jadi benar-benar si AI punya kesadaran penuh nyampe punya batas limit token. Jadi token itu dibatas sampai limit, dia akan membatasi itu. Nah ini moga aja nggak looping ya, karena ada setelah pembelian. Kalau misalkan nanti looping di sini akan ada cooldownnya tak tinggiin biar nggak terus. Harusnya dia akan menganalisa ini, dia nggak akan melakukan pembelian. Ini yang jadi harus waspada nih. Nanti info ini harus dikasih tahu ke siapa namanya, ke AI. Kamu itu harus baru saja udah melakukan penjualan, jadi nggak boleh melakukan pembelian. Di cooling down dulu, ini bahaya ini. Ini AI belum tahu ini, kayaknya ini masih ada celah di sini, nanti kita perbaiki lagi. Tapi ini berhasil logikanya karena fokus di logika dulu. Tadi nyari apa log ya? Lognya ini biar bisa di buka di sini. Nah, ini kelihatan nih cuy. Oke, ini bisa ya. Nah, ini adalah kita langsung lihat dari ini, aku jalankan ini candle dari jam tengah 5 ya. Sekarang jam 5, 1,5 jam yang lalu. Ini statusnya holding ya. Jadi statusnya udah berarti udah berapa jam yang lalu ya? Oh. Berarti aku ada perubahan mekanisme. Nah, ini di sini kali mungkin. Ini not holding. Nah, ini pembelian di sini, bro. Ada nih di sini, ada pembelian di sini. Berarti di sini. Kita move dulu. Oke, di sini ada proses pembelian. Nah, di sini karena proses analisanya memang panjang banget, sepanjang-panjangnya itu. Nyampe ngejelimet beneran gara-gara kepala itu nyampe ke rambutnya rontok ini. Nah, di sini udah confirm ya untuk trend market ya. Alasan berdasarkan analisis trend. Potcoin IDR menunjukkan trend bullish pada time 15, time frame 15, 1 jam dan 4 jam. Ada 3 trend ini harus diperjelas lagi. Aku pengen itu memang apa tuh le? Iya. Ini nyampe tiga-tiganya dideteksi semua. Selain itu ya, time frame 15 dan 1 jam selaras dengan prediksi harga yang terus meningkat dalam jangka pendek. Emang ya aku fokus yang 15 sama 1 jam. Sebelumnya kan yang 5 menit ada aku hapus karena
terlalu banyak masalah di 5 menit aku jadinya. Jadi lebih fokus ke analisa 15 sampai 1 jam udahlah. Aku nggak terlalu apa sih apa namanya apa sih siapa namanya scalper. Nah, ini agak AI juga kesusahan bro, kesulitan untuk ke arah sana gitu loh. Jadi ada meningkat, ini ada pembelian di sini. Ini pembelian di 7269 ya. Pembelian di sini nanti akan dicatat sebagai pembelian di pembelian di 733 ternyata. Cocok. Dan dia melakukan analisa panjang banget, dia holding. Nah, nyampe pembelian di level 733 nih. Di sini naik harganya. Jadi si AI ini ya, ini susah untuk tidak. Nah, ini kenapa unsupported? Aduh, apa ini? Apa ini, error di mana ini? Hei. Aduh. Terus ya udahlah, ini nggak tahu mungkin di bagian prompt juga nih sih. Kita abaikan dulu, intinya logika udah dapat aja lah, pusing aku. Terus tadi aku merubah apa ya di sana ya? Kayak sih ini di status deh kayaknya. Di bagian ini deh kayaknya. Di bagian ini kayak aku ada ngerubah tadi, tambahin titik koma atau apa gitu loh, kayak koma itu dia akan error gitu. Nanti kita cari lagi. Terus kita lanjut mana ya, untuk nih. Di sini kan dia ada naik nih. Ini 1,6% naik. Nah, di sini dia confirm di sini target apa? Permen. Bentar. Iya, bentar ya, Bro. Nonton pop-up sana. Iya nih. Nonton pop-up nyalain TV nyalain. Ini buang sampah dulu, Cel. Nah, ini di sini udah jelas banget dibaca. Berdasarkan analis, harga saat ini berada di posisi holding setelah pembelian pada level 7733 dengan harga sekarang mencapai 7861, jadi naik 1,65%. Tren dalam time frame 15 dan 1 jam menunjukkan sinyal bullish, serta EMA 12 dan EMA 6 juga mendukung tren naik. Selain itu, target profit 3% sudah hampir tercapai, sehingga perlu mempertimbangkan trailing stop loss dinamis untuk melindungi keuntungan. Oke. Proses sampai bawah juga tetap sama. Dia naiknya sampai confidence 92%. Jadi ini confident dan yang lain kita catat nih. Gitu. Tuh, di sini udah jelaskan nih, berdasarkan analis harga saat ini berada posisi holding dengan target 3% telah tercapai. Oke, udah tercapai. Nggak ngejual dia tapi. Terus EMA juga menunjukkan bullish time frame 15, 1 jam dan yang lain-lain. Dan 4 jam udah naik semua. Kondisi pasar untuk Selain itu, kondisi pasar mendukung untuk mempertahankan trailing stop loss dinamisnya. Oke, bos. Ini udah menjawab. Aduh, bikin sesuatu tanpa coding. Dan tren dia jalan. Dan dia terus menganalisa dan bla 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 bla, nyampe ini harga sampai turun lagi di 788. Kita lihat di sini ada lognya. Tuh, dia turun lagi. Dia masih kekeh, masih kuat. Ini agak deg-deg ser aja nih kalau ngelihat harga kayak gini kan. Ini berdasarkan analisis ya, si time frame 15 itu menunjukkan tren naik yang kuat, ya kan. Selain itu, harga saat ini berada di level 788, lebih tinggi dari harga beli sebelumnya yaitu 7733, mencapai profit 2%. Dia udah turun nih, padahal udah naik tadi udah 3%, tapi dia turun lagi 2%. Tapi dalam mode scalping aktif dengan target 3%, disarankan untuk menahan posisi jual dan mengatur trailing stop loss dinamis. Dia masih mau dengan analisa ini didukung, ser-seran nggak lo kalau main di kayak ginian? Ini bakal dapat nguntung nggak? Udah untung masih ditahan-tahan ini gitu kan. Tapi ini bener-bener jantung rasanya kan kalau misalkan pemainnya besar ya. Di sini dia nganalisis lagi, levelnya dia naik lagi nih. Udah profit 3,5%, ditahan, masih belum dijual bro.
Nyampe kapan ngejualnya? Dia nyampe bawah lagi, nyampe di sini lagi juga nggak ngejual, di sini nggak ngejual. Akhirnya ini yang sekarang ya, ini kita reload dulu. Di sini menunjukkan tren turun, lihatin tuh, turun bro, turun bro, turun bro. Ini udah statusnya turun nih, lihatin tuh, statusnya turun dari naik, statusnya udah turun nih, dia turun tapi belum dijual. Makin gila ini si AI, hei dijual kan gitu kan, harusnya kan udah turun ya buru-buru jual lah gitu kan, tapi ini dia masih anteng-anteng aja loh, suwe enggak loh tuh. Berdasarkan analisis pergerakan harga saat ini menunjukkan tren turun pada time frame 15 dan 1 jam. 15 1 jam udah turun, market udah turun, udah turun udah turun, nggak dijual-jual. Nah, di sini terdapat divergensi antara time frame yang lebih pendek dengan yang lebih panjang, sehingga perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan trading. Dia udah mulai ketar-ketir juga ini. Tapi aku lebih ketar-ketir lagi, ini intervalnya 5 menit bro. 5 menit kemudian kita nggak pernah tahu, 1 menit aja bisa ngerubah keadaan ya kan. Akhirnya di sini harganya naik lagi, time frame menunjukkan arah turun. Ini udah turun-turun terus nih. Nah ini udah turun nih tuh. Terus levelnya ini turun nih, kalau stop lossnya kan ada aturan khususnya ya, pada level yang lebih rendah dari harga saat ini. EMA 1 berarti jauh lebih rendah lagi, meskipun tren pada time frame 4 jam menunjukkan naik, ada difference atau time frame yang lebih pendek 15 dan 1 jam ya bla bla gitu kan. Dan itu harga saat ini sudah mencapai profit target gap dan posisi awal hingga sehingga trying stop loss apa ini dia confirmnya. Dinamis perlu diterapkan untuk melindungi keuntungan. Masih melindungi keuntungan. Hey. Ini udah turun. Udah turun. Akhirnya dijual. Kondisinya emang dari naik puncak harus turun dulu bro. Kalau nggak turun nggak bisa. Dia harus begitu. Logikanya emang begitu. Karena kita nggak pernah tahu lebih puncak. Ketika puncaknya tiba-tiba turunnya jauh gimana? Itu apa satu goblok rasanya. Nanti kita pikirkan lah itu. Lebih baik mana ini, gitu kan? Ini time frame-nya udah jelas ini. Ya stop loss diterapkan di sini. Akhirnya apa nih alasan dia ngejual di sini? Kita baca nih pelan-pelan di sini. Berdasarkan ya analisis pergerakan harga saat ini menunjukkan tren turun pada time frame 15 dan 1 jam di EMA 12 7690, EMA 12 di 7. Ini kok EMA 12 nya ada 2 ya? Oh, EMA 12 yang tinggi gitu, maksudnya yang sebelumnya sama yang sesudahnya gitu ya. 7321, meskipun 4 jam masih menunjukkan tren naik, adanya divergence antara time frame 15 dan 1 jam. Time frame 4 jam diberikan sinyal potensi penurunan lebih lanjut, jadi yang memberikan sinyal 4 jam ini. Oke. Oke, selain itu harga saat ini udah di 8125, sudah mencapai profit target 3-5%, sehingga ada kemungkinan, nah ini nih enak nih, sehingga ada kemungkinan untuk mengunci keuntungan. Akhirnya dijual. Syukur gitu kan. Aduh gila, akhirnya dijual. Deg-degan bos. Akhirnya dijual. Aduh syukur banget boy. Dan ini nggak tahu tiba-tiba error, padahal di atasnya nggak ada error. Ini kenapa error aku nggak tahu, mungkin ada bug, nanti aku selidiki ini kenapa terjadi seperti ini. Ini non error type nya ini kayak sih karena statusnya ini kosong sih kayaknya, nggak tahu ini pokoknya apa, nggak tahu, nanti aku cari tahu dulu nih kenapa begini. Apakah hitungan dari, nggak ada hitungan khusus di sini, cuman MTF tok, jadi nggak ada yang lain ya. Ini harusnya kan munculnya ke ini. Setelah ini nggak ada sini. Ini munculnya di sini. Ini ada 2 di sini. Mungkin di sini ada sesuatu yang entahlah, aku nggak tahu. Ini kalau dari sini market trading dashboard, dia memberikan info cuman 1 di sini tok. Dia nggak ada hal yang lain. Mungkin di sini ada sesuatu yang aku kelewatan atau ada pemanggilan sesuatu, tapi aku nggak ngerti ini dihapus atau gimana. Harusnya kan dari sini dia munculnya ke sini nih. Jadi setelah penjualan dia itu muncul error non type format. Jadi ada sesuatu yang kosong, yang non gitu loh. Yang harusnya dibalikin nilainya lah.
atau gimana nggak ngerti, nanti kita cari tahu itu errornya di mana lah. Gimana sih ngejelasin program? Nah, aku aja nggak ngerti bos, aku mah cuman logika doang. Ya intinya ini berhasil lah, trying stop loss di ini tanpa coding lah ya, jadi berhasil. Berhasil gitu ya. Asik bos. Jadi lebih tenang, dan ini dia nggak melakukan pembelian di sini. Dan ini harusnya setelah ini dia akan melakukan analis data lagi. Setelah analis data lagi dia akan memberikan rekomendasi alasan. Kita tunggu dulu deh. Dan sebenarnya aku cerita si Super AI. Nah, Super AI ini pokoknya luar biasa banget. Jadi si Super AI akan melakukan tugas yang luar biasa. Cherry mau kemana? Mama gawe kerja lagi mak. Super AI ini nanti ada fiturnya adalah arsitektur baru yang pasti, pakai pure AI driven, jadi bener-bener tidak ada logika trading manual, semuanya itu AI. Jadi kita ngambil data dari exchange, di load, udah nggak ada itu namanya kalkulasi multi time frame dan yang lain, nggak ada di situ. Nanti pokoknya ambil aja semuanya, kayak gitu aja logikanya, gampang banget ya kalau ngomong enak kayak gitu. Nanti kalau ketemu kutu sama error mumet sirah. Pokoknya sih ini udah pakai full logika, pakai trading, pakai AI. Ini percaya diri banget karena apa, aku punya datasetnya. Datasetnya udah dipegang, jadinya kita ajar terus gitu kan. Yang udah ahli AI-nya yang ini canggih sih masalahnya. Kalau canggih itu kita nggak usah ngebelajarin dia dari nol lagi gitu, dia udah canggih, udah bisa, udah ngerti kita ngomong apa tuh enak gitu loh. Error bro, unsupported ini aku yakin nih dari ini deh kayaknya, dari kalau ini statusnya udah error sih, apa namanya, transaksinya sih kayaknya. Kita coba cek ya, ini kalau transaksinya bukan nol atau apa, nanti kita cek ya. Harusnya false gitu kan, dimana sih, kita coba cek di sini ya. Gitu dia. Terus Super AI itu ada namanya konteks aware, mempertahankan konteks analis, jadi konteks analisnya terus disimpan, dia monitoring. Terus self improving, ini yang menjadi poin penting banget. Habis ya buang sampah ya kan, cuci tangan dong, cuci tangan, lengket cuci tangan, ntar sempat nggak boleh dilap-lapin baju. Aduh Cherry makan permen itu. Terus ini yang poin pentingnya adalah self improving, jadi sistem belajar dari hasil trading aktual, dia belajar sendiri gitu loh. Terus respon time-nya ini ya tergantung hardware ya, respon time-nya hardware-nya makin bagus, canggih ya bagus, kalau enggak ya enggak. Nah ini sih kayaknya sih di sini nih, mungkin errornya di sini bro, aku sih feel errornya di sini. Ini statusnya holding kan false, di sini harusnya juga false bukan nul ya. Tapi ini true ya, nanti ini kenapa ya nul, harusnya betul. Tapi ini kalau aku hapus ya, kita coba hapus ya, dia kan error terus tadi, ini kita hapus nih filenya ya. Ini aku hapus nih, aku ganti nomor 2 gitu ya. Dia akan error nggak? Harusnya sih nggak, dia kan nggak akan ngebaca sih kayaknya gara-gara transaction ini deh. Sebenarnya transaksi ini juga salah sih sebenarnya, aku bikin transaksi ini harusnya mencatatkan semua penjualan dan pembelian di sini. Cuman ini malah aku jadiin kayak temperatur TMP ya, TMP aja ngomong gampang. Malah ini sebagai update data untuk ngebaca yes or no-nya gitu loh, buat kejebatani antara AI dan codingnya. Ini udah dijual ya, coding baca ya udah, ini belum, gitu doang sih. Oke lanjut ke Super AI. Terus validasi dan monitoring ini ya pasti bagus lah. Terus fine tuning dengan model datasheet historis. Selanjutnya untuk pengembangannya ya, pertama pokoknya ke self improving ya, jadi belajar dengan data hasil trading aktualnya. Setelah itu lanjut ke improve, selanjutnya adalah fine tuning model dengan data historis. Udah di situ aja tuh. Nanti di Super AI nggak ada yang utak-utik lagi dengan logika yang sekarang kan, belajar kan lompatannya begitu kan, lompatan. Nggak tahu Super AI mungkin bisa bekerja berapa bulan lagi ya, nggak tahu, tergantung.
Kalau yang ini udah jalan ya udahlah, ini jalan dulu karena aku ngejalan kan cuman punya satu komputer, bro. Punya satu komputer yang harus bisa bekerja juga di sini ngasilin duit. Terus aku kalau mau bikin lagi, aku harus punya komputer lagi satu yang buat menjalankan lah. AI-nya dapat dari mana? Satu komputer buat jalan 2 AI. Aduh, nggak kuat. Nggak kuat, bro. Crash terus. Ketika AI loadnya tinggi itu dia ngaco, halu, nggak bisa. Yang aku pakai begitu, atau yang lebih canggih lagi ya. Jadi nggak bisa. Jadi kalau aku misalkan pengembangan begini ya AI yang ini aku tutup, nggak bisa mode testing, itu nggak bisa gitu loh tuh. Gitu bro, jadinya bro, udah gitu aja ya kabar. Jadi trailing stop loss itu berjalan. Kalau misalkan kalian nggak tahu trailing stop loss, nanti tak kasih tunjuk aja ya, tak kasih tahu di deskripsi aja biar gampang. Oke, thank you. Mana stopnya?